Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khofifah Lipsa Putri, salah satu mahasiswa Sarjana Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Senang sekali pada hari yang berbahagia ini memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bersosialisasi kita, yaitu bijak menggunakan media sosial dengan judul 6 kunci bijak bermedia sosial. Media sosial sesuatu hal yang sudah tidak asing bagi kita semua, mau perempuan, lelaki, dari kalangan atas maupun bawah, dari usia muda hingga usia tua, semua tidak bisa dipungkiri pasti mengenal apa itu media sosial dan mungkin menggunakannya. Namun, apakah selama ini kita sudah bijak dalam menggunakannya? Inilah pertanyaan yang seharusnya kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita sendiri. Hampir seharian penuh kita habiskan waktu untuk menggunakan media sosial. Dengan bermodalkan gadget, laptop, atau alat elektronik sejenisnya, dan jaringan internet, kita bisa sangat bebas menggunakan media sosial, mulai dari chatting, call, video call, update status, upload foto atau video, serta mencari teman dan mencari informasi. Hal ini bisa sangat memudahkan kita untuk bersosialisasi pada era modern pada saat ini. Namun, pada perubahan yang ada, tak hanya dampak positif saja, namun juga ada efek samping lainnya atau dampak negatif. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, namun kita bisa meminimalisirnya dengan cara bijak menggunakannya. Ada pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Inilah yang bisa kita lakukan, yaitu berjaga-jaga dahulu sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kita. Mungkin di antara dari kita semua masih asing dengan bagaimana sih cara bijak menggunakan media sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bijak dalam menggunakan media sosial agar kita semua dapat menggunakannya dengan baik. Yang pertama, jagalah informasi yang bersifat privacy. Contohnya adalah nama lengkap, nomor telepon, nomor rekening, ataupun alamat rumah kalian. Karena hal tersebutlah yang bisa menjadikan bahan untuk cybercrime dalam melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua yaitu menjaga etika berkomunikasi. Menjaga etika tidak hanya pada kehidupan nyata, namun juga sangat penting dilakukan dalam bermedia sosial. Walaupun kita tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain, namun hal inilah yang bisa menjadikan kita terkendala dalam bisa jadi salah paham ataupun kendala di luar lainnya. Dan yang harus kita ingat, walaupun media sosial adalah hak kita sendiri, namun orang lain juga memilikinya. Hargai orang lain dengan berkata atau berkomentar dengan sopan dan bijak. Seperti halnya kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan juga diperlakukan seperti itu oleh orang lain di media sosial. Dan yang ketiga adalah bijak memilih teman dalam bermedia sosial. Media sosial memberikan kita hal yang sangat luas sehingga kita bisa memilih teman, mencari teman, kapan saja, di mana saja, tanpa terikat jarak dan waktu. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dan cermat memilih teman, karena tidak selamanya orang pada media sosial baik belum tentu juga pada kehidupan nyatanya. Dan yang keempat adalah jangan asal posting. Memanglah sangat menyenangkan jika kita memposting sesuatu hal pada media sosial kita. Namun, kita juga harus mempertimbangkan apa sih yang pantas untuk kita posting dan mana yang tidak pantas. Contohnya seperti masalah pribadi kita. Karena tidak semua orang peduli dengan kita. Dan ingat, jejak digital sangatlah susah dihilangkan. Maka dari itu, kita harus berpikir sebelum memposting. Dan yang kelima, cantumkan sumber serta cari tahu kebenaran sebelum kita membagikan sesuatu hal. Karena tidak selamanya yang ada di media sosial adalah benar. Dan yang terakhir, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Karena apa yang ada di media sosial belum tentu sesuai dengan faktanya. Dan media sosial adalah platform yang sangat bebas, siapa saja dapat menggunakannya. Maka dari itu, kita tidak tahu apakah orang tersebut melakukan sesuatu hal yang baik atau hal yang buruk. Maka dari itu, kita tetap harus waspada. Itu tadi adalah ke-6 cara yang bisa kita jadikan patokan agar kita bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat berefek positif
untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata. Saya Khofifah Alif Saputri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.